sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, artinya tidak harus dengan korban darah gitu loh. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya meluruskan pemahaman seorang nenek yang suka membahas ayat-ayat Alkitab. Dan memang tujuan dan maksudnya membahas ayat-ayat Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, teman-teman, dia mengutip satu ayat dan kemudian dia menyimpulkan bahwa untuk pengampunan dosa manusia itu tidak harus darah. Dan seolah-olah dia menyalahkan ayat di dalam Ibrani 9 ayat 22b, di mana di sana dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan dia menyalahkan ayat itu dengan memakai ayat yang lain, khususnya dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Nabi Yesaya. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sekarang di Yesaya 1, Yesaya 1 11-19 ini saya bacakan bahwa mereka artinya bukan mutlak harus berkorban-korban dengan darah ya. Ini Yesaya 1:11 saya bacakan. Yesaya 1:11-19. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu? Yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihat semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, sama dia itu berdosa, Tuhan tidak akan memalingkan. Tapi basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Bertobat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, artinya tidak harus dengan korban darah gitu loh. Asal mereka memang bertobat, membersihkan dosa-dosanya, bersihkanlah kamu yang berdarah, maksudnya kamu itu berbuat dosa terus, stop lah gitu. Bersihkan kamu itu penuh dosa, bersihkan. Dan kamu belalah anak-anak yatim, janda-janda, berbuat baiklah. Sekalipun dosamu tadinya banyak banget gitu kan. Kan ini kalau orang Yahudi mengatakan tadi siapa? Merah seperti kirmizi ya, merah banget seperti darah, bisa putih, diampuni bisa putih, ya. akan bisa putih seperti salju. Di sini kan tidak mengatakan bahwa bahkan Tuhan tidak suka kalau kamu menebus darah, tapi tetap dosa-dosa itu loh lakukan. Jadi utamanya tetap harus tidak melakukan kejahatan lagi. Iya, gitu, bertobat. Jadi maksudnya dalam konteks Taurat itu maksudnya tidak ada bahwa harus seperti yang dikatakan Ibrani 9:22 kan.
tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Itu bisa diampuni kok. Tadi asal kamu bertobat, sekalipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Ya kan? Ya. Yang penting dia bertobat dengan broken heart, dengan sungguh-sungguh tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ibu ini dia mencoba mengutip dari kitab Nabi Yesaya untuk membantah Ibrani 9 ayat 22 di mana di sana dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tetapi dia berkata bahwa itu salah dan itu tidak harus. Nah, seolah-olah dia menyalahkan itu dengan memakai ayat dari kitab Yesaya ini tadi. Dia melihat Yesaya itu, dari kitab Yesaya itu, dia berkata bahwa ini justru korban mereka ditolak. Nah, justru yang Tuhan mau adalah pertobatan, bukan darah. Nah, teman-teman, mari kita lihat konteks daripada kitab Nabi Yesaya ini. Jadi sebenarnya konteksnya ini teman-teman, di mana Allah menolak ibadah orang-orang Yehuda. Kenapa Allah menolak persembahan mereka, menolak ibadah mereka? Karena mereka itu datang beribadah kepada Allah mereka dengan penuh kejahatan. Nah, mereka seolah-olah mau menyogok Tuhan dengan persembahan-persembahan mereka, dengan korban-korban binatang yang mereka bawa. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku tidak menyukai korbanmu. Kenapa Tuhan tidak menyukai korban persembahan orang-orang Yehuda? Karena mereka jahat. Untuk apa persembahan itu diberikan kepada Allah tanpa harus disertai pertobatan? Dan untuk apa kita ibadah kepada Tuhan, ibadah kepada Allah kalau tidak disertai pertobatan? Itu loh maksud Allah di sini. Kamu ini memberikan korban binatang, korbannya bagus-bagus, oke, tetapi perbuatanmu jahat. Nah, mereka mau menyogok Tuhan dengan persembahan itu, teman-teman ya. Jadi itulah sebabnya di dalam konteks ini Tuhan berkata bahwa aku tidak suka dengan korbanmu, tetapi yang lebih kusukai itu adalah pertobatanmu. Nah, kalau misalnya seandainya teman-teman ya, seandainya orang-orang Yehuda pada saat itu bertobat dan membawa persembahan binatang itu kepada Allah, tentu saja Allah tidak menolak persembahan mereka. Kenapa? Karena mereka membawa persembahan itu dengan disertai pertobatan dan niat tulus kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat 13, Yesaya 1 ayat 13, di situ dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Berarti mereka membawa persembahan itu dengan tidak sungguh-sungguh, teman-teman ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi tentu saja persembahan yang tidak sungguh di hadapan Tuhan itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ingat itu, penuh kejahatan. Kemudian ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Ini kata Tuhan ya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, seringkali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Berarti mereka membunuh, teman-teman, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kejahatan orang-orang Yehuda. Dan itulah sebabnya Allah menolak persembahan mereka. Dan juga pernah dialami oleh Saul, teman-teman ya. Ketika dia mempersembahkan korban kepada Allah,
tanpa datang Samuel untuk memberikan arahan atau aba-aba kepada Saul. Padahal Tuhan sudah berfirman sebelumnya bahwa kamu harus menunggu Samuel. Tetapi karena Saul merasa terjepit teman-teman, karena ada serangan dari orang Filistin, makanya dia inisiatif sendiri untuk mempersembahkan korban itu tanpa dihadiri oleh Samuel. Padahal Tuhan sudah beritahukan sebelumnya. Dan kemudian itulah sebabnya Saul itu ditolak menjadi raja dan digantikan oleh Daud. Karena dia melanggar perintah Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Samuel berkata kepada Saul, lebih baik kamu mendengarkan firman Tuhan daripada kamu memberikan korban itu. Lebih penting mendengar firman Tuhan, lebih penting taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan daripada kamu berkorban seperti ini tanpa persetujuan daripada Tuhan. Teman-teman, lihat di dalam konteks ini Tuhan sudah memerintahkan untuk bertobat kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Nah, tetapi pada faktanya orang-orang Yehuda ini zaman demi zaman teman-teman, mereka pasti akan berbuat jahat lagi. Yang artinya teman-teman, bertobat hari ini, besoknya sudah berbuat jahat lagi. Bertobat hari ini, besok sudah berbuat jahat lagi. Jadi bagaimana dosanya diampuni kalau begitu? Seperti yang disampaikan oleh nenek itu tadi, bahwa cukup bertobat saja dosanya diampuni. Betul bahwa tuntutan Tuhan itu adalah pertobatan yang sempurna, di mana kamu benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi atau tidak melakukan hal yang jahat lagi sama sekali. Tetapi pada faktanya Israel dan khususnya orang-orang Yehuda ini tidak sanggup melakukan pertobatan yang sejati itu. Kalau mereka melakukan pertobatan hari ini atau bertobat hari ini, pasti tahun depannya atau bulan depannya atau di waktu-waktu yang akan datang, pasti mereka akan berbuat jahat lagi. Ada tobatnya hari ini, besoknya udah kumat. Nah, jadi justru karena mereka tidak sanggup bertobat sesuai dengan tuntutan Tuhan yang sempurna, itulah sebabnya. Itulah sebabnya Allah memberikan solusi bagi mereka. Karena mereka tidak sanggup bertobat. Karena mereka bertobat sebentar saja, besoknya udah berbuat jahat lagi. Tetapi kata Tuhan, kau tidak sanggup melakukan pertobatan yang seperti aku tuntut daripadamu. Tetapi Tuhan punya solusi, punya cara lain supaya dosa mereka diampuni. Apa itu? Tentu saja dia menubuatkan Mesias itu. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan kehadiran Mesias dan penderitaannya. Di dalam Yesaya 53, baca sampai selesai. Di situ sudah dikatakan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Sudah dinubuatkan di situ. Bahwa Yesus menanggung sakit penyakit kita. Menanggung penderitaan kita. Nah, kenapa sampai dinubuatkan Mesias ini? Karena orang-orang Yehuda ini tadi, orang-orang Israel ini tadi, tidak sanggup bertobat seperti yang Tuhan mau. Itulah sebabnya di dalam Yesaya berkata bahwa perbuatan-perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di hadapanku. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda tidak sanggup melakukan pertobatan yang sejati. Mereka bertobat hari ini, besoknya sudah melakukan. Itulah sebabnya diutus terus para nabi. Setelah Yesaya, diutus lagi Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus untuk menyuarakan pertobatan itu. Kenapa sampai berderetan nabi diutus kepada mereka? Karena mereka bertobat dan berbuat jahat lagi, bertobat dan berbuat jahat lagi. Nah, setiap mereka berbuat jahat, Tuhan mengutus nabi untuk menyuarakan pertobatan bagi mereka, supaya mereka bertobat. Jadi karena sampai pada akhirnya Israel atau Yehuda ini tidak sanggup
bertobat dengan sempurna, itulah sebabnya Mesias itu datang. Nah, itulah sebabnya Mesias itu datang untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa itu, untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, dia berseru itu di hadapan banyak orang. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, jadi itu dia teman-teman ya, supaya jangan keliru pemahamannya. Sama sekali tidak salah ayat Ibrani 9 ayat 22 itu. Jelas bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dengan darah Kristus itulah yang menyempurnakan semua darah-darah korban yang sebelumnya itu. Justru karena korban-korban dari mereka, khususnya dari orang Yehuda ini adalah korban yang ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan menyediakan korban sendiri. Karena korban dari manusia itu tidak sempurna. Jadi yang sempurna itu dari mana? Korban dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus diutus, dikirim ke dunia ini untuk menjadi korban yang sempurna, yang berlaku sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, supaya jangan sampai keliru kita memahami konteks Yesaya ini. Dia mencoba mempertentangkan, dia mencoba mengambil ayat dari Yesaya 1 ini untuk membantah Ibrani 9 ayat 22. Sama sekali tidak kontradiksi itu teman-teman ya. Justru darah Kristuslah yang menyempurnakan semua darah-darah korban sebelumnya, termasuk korban yang ditolak ini. Kenapa ditolak? Karena memang tidak sempurna, tidak sungguh-sungguh korban mereka. Justru korban yang sungguh-sungguh itu adalah korban Kristus. Dan itulah yang layak di hadapan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.